Oke, beralih ke Tangerang, di mana kita tadi sempat juga menginformasikan, kita akan juga mendalami informasi ini. Jadi 4 hari berlangsung pemirsa, tempat pembuangan akhir sampah Rawa Kucing di Tangerang, Banten masih dilanda kebakaran. Di mana pemerintah Kota Tangerang menyebut 80% lokasi TPA hangus terbakar dari total luas 34,8 hektar. Sampai saat ini petugas dari berbagai instansi terkait dan BPBD Kota Tangerang masih berupaya memadamkan api di sejumlah titik hamparan TPA Rawa Kucing yang dilanda kebakaran. Tak hanya menggerakkan 10 unit alat berat eskavator di lokasi kebakaran, BNPB juga menerjunkan helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman di TPA Rawa Kucing, Tangerang. Warga yang terdampak kabut asap kebakaran TPA Rawa Kucing telah dievakuasi Pemkot Tangerang. Ada 5 titik lokasi pengungsian untuk warga terdampak, salah satunya di kantor Kecamatan Neglasari. Ya, ini adalah proses penyiraman air ya, yang dilakukan dengan oleh menggunakan BNPB helikopter, mengambil air dari kali terdekat yang kemudian dituang begitu dari udara di lokasi yang bisa dikatakan tidak juga kecil ya lokasinya, 38,4 hektar itu lokasi yang cukup dan luas. 80%-nya TPA ini hangus terbakar ya. Baik, kita juga akan memantau bagaimana kondisi terkini. Apakah sudah ada penanganan yang cukup masif untuk TPA di Tangerang ya? Karena dalam catatan kita juga ada juga kerugian material yang harus dialami oleh masyarakat sekitar, seperti kendaraan mereka yang hangus terbakar. Betul, kita akan bergabung dengan rekan kami Rusdi Muslim. Selamat pagi Rusdi, silakan informasi terkini langsung dari sana. Ya, Ranti, Hari Padil serta pemirsa dapat saya kabarkan dari TPA Rawa Kucing. 5 hari pasca terjadinya kebakaran TPA Rawa Kucing, memang masih terlihat ada berapa sejumlah titik api yang terlihat di area TPA Rawa Kucing. Di mana luas area TPA Rawa Kucing ini sekitar 34,8 hektar dan terdapat 3 pintu. Nah, untuk pintu 1 dan pintu 2 sudah dilakukan pendinginan, namun di pintu 3 masih ada berapa terlihat titik asap yang merupakan asal api. Di mana memang jika kebakaran asap terdapat penyematan di mana di dalamnya ada gas butan yang menyebabkan api sulit dipadamkan. Namun begitu, pemerintah Kota Tangerang telah mengerahkan 10 eskavator dan BNPB telah mengerahkan 1 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan api. Dapat saya kabarkan dari Padil serta Rati, memang di area TPA Rawa Kucing ini dari 80% yang terbakar telah menyisakan sekitar 30% area yang masih mengeluarkan asap. Di mana asap pekat ini kadang mengganggu aktivitas penerbangan. Namun begitu, memang ada beberapa sejumlah bangunan milik warga yang ikut terbakar dan warga hingga saat ini dilakukan pengungsian di beberapa titik, diantaranya di kantor Kecamatan Neglasari. Namun begitu, pasca terjadinya kebakaran, di Padil Rati dapat saya kabarkan memang adanya penyertaan penyakit, di mana dari hasil liputan saya kemarin terdapat sejumlah warga yang mengungsi melakukan menderita penyakit ISPA. Untuk itu pihak Dokes Kota Tangerang telah melakukan upaya pengobatan. Namun begitu, untuk hari ini diperkirakan update terkininya akan direncanakan ada 2 helikopter untuk membantu pemadaman waterbombing. Samping itu juga dari pihak BNPB akan menerjunkan drone geothermal yang rencananya drone geothermal ini akan mampu mendeteksi titik-titik api yang masih ada di TPA Rawa Kucing ini. Demikian Rati dan Ari Padil. Rusdi Muslim, kalau tadi Anda menyebut dampak atau efek dari musibah kebakaran di TPA Rawa Kucing, penerbangan karena lokasi yang memang sangat berdekatan secara geografis dengan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, Anda juga tadi mengutip penyakit ISPA yang dialami oleh masyarakat. Apakah memang saat ini tampak begitu ya, klinik-klinik yang berada di sekitar atau mungkin bahkan RSUD Kota Tangerang, lonjakan pasien ini cukup dirasakan, Rusdi? Ya, Ari Padil, untuk dampak dari penerbangan pada Sabtu kemarin aja ada 7 penerbangan yang melakukan RBT atau return to base atau divert ke penerbangan area terdekat. Namun begitu, untuk pada minggu kemarin dan hari Senin tidak ada penerbangan yang divert atau yang mengalihkan penerbangannya. Dan untuk terkait masalah penyakit ISPA yang menderita warga sekitar serta petugas, memang asap pekat yang menyebabkan kebakaran di TPA Rawa Kucing ini menyebabkan penyakit ISPA. Dan dari pantauan saya, memang kemarin Dokes Kota Tangerang telah berupaya melakukan pendeteksian, pengobatan, pemeriksaan para
warga yang mengungsi, di samping itu juga dengan petugas, dan untuk sementara tidak ada yang dibawa ke rumah sakit, hanya mereka dilakukan pengobatan ringan untuk memastikan bahwa mereka memang benar tercemar oleh asap pekat yang membakar TPA Rawakucing ini. Demikian dari Fadil. Kalau boleh dipetakan Rusdi, ini tadi Anda menyebut juga evakuasi warga gitu ya. Kemana mereka dialokasikan sementara tempat tinggal mereka Rusdi, dan berapa wilayah terdampak pengalokasian warga ini? Ya, Arifadi, kalau boleh saya melaporkan, memang TPA Rawakucing ini seluas 34,8 hektar, di mana di sisi kiri dan kanannya terdapat bangunan atau pemukiman warga, dan hal itu berdampak kepada pemukiman warga yang ikut terbakar. Jika saya dapat menggambarkan, di sebelah kiri saya terdapat bangunan warga yang ikut terbakar, namun begitu warga diungsikan di 5 tempat, salah satunya di Kecamatan Neglasari, di mana terdapat ada sekitar 170 jiwa warga yang hari ini masih mengungsi, dan warga itulah yang hingga sekarang terdeteksi terdapat penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Untuk itu petugas dokter intensif melakukan pemeriksaan. Untuk hari ini dipastikan jumlah total berapa yang terkena ISPA masih dipastikan oleh Dokes Kota Tangerang. Namun begitu, pemerintah Kota Tangerang terus berupaya melakukan pemadaman. Rencananya hari ini akan ada 2 unit helikopter waterbombing serta menerjunkan drone geothermal yang nantinya akan mendeteksi di titik-titik mana api yang masih berada dan dilakukan pemadaman. Skema pemadaman dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melalui udara serta melalui darat. Dengan melalui darat mereka berupaya, petugas damkar yang kurang lebih ada sekitar 450 orang melakukan pemadaman melalui jalur darat. Sementara untuk BNPB melalui jalur udara. Demikian, Arif Adil. Oke, baik Rusdi, seperti diketahui bahwa sudah ada beberapa titik pengungsian. Lantas bagaimana pemenuhan kebutuhan dari para pengungsi ini, Rusdi? Ya, memang Rati, dapat saya kabarkan sejauh ini pemerintah Kota Tangerang tetap konsen memberikan mereka bentuk bantuan, maupun bentuk makan maupun pakaian. Namun begitu, di samping itu juga ada Polres Metro Tangerang yang berupaya melakukan pendekatan psikologis, diserta adanya pihak Kodim yang membantu membuatkan dapur umum. Namun begitu, memang untuk di area TPA Rawakucing ini banyak bantuan yang terdapat dari Tangerang, BPBD Tangerang Selatan, BPBD Kota Jakarta yang membantu menerjunkan unit-unit mobil damkarnya. Namun begitu, memang asap pekat masih terlihat di pintu 3, tepatnya di tempat saya menggambarkan itu asap pekat masih terlihat terjadi, di mana itu merupakan masih ada titik-titik api yang membuat asap pekat terlihat. Demikian nanti. Baik, terima kasih banyak Rusdi Muslim atas Rusdi Muslim. informasinya langsung dari TPA Rawakucing di Tangerang. Selamat bertugas kembali. Jaga kesehatan juga dalam melakukan peliputan di lokasi. Betul.